Bab 841, berlututlah dulu. Kultivasi tidak membutuhkan waktu. Tidak tahu berapa lama, aura menakutkan tiba-tiba muncul di pohon Tao abadi. Aura ini menyebar seperti air pasang, ruang serta waktu di seluruh menara kecil tiba-tiba terguncang, seperti gempa bumi, dan itu sangat dahsyat dan menakutkan. Tapi tidak lama kemudian ketenangan kembali muncul di pohon Tao abadi. Tidak ada batasan waktu untuk berlatih, dalam sekejap mata, 100 tahun sudah berlalu. Di bawah garis keturunan leluhur Sander Ye yang terbakar dengan segala cara, tubuh pohon kini sudah pulih hingga puluhan ribu kaki, dan cabang-cabangnya terentang hingga ribuan kaki, seperti payung raksasa, menutupi langit dan matahari, sangat spektakuler. Pada hari ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari dalam pohon. Dalam sekejap, seorang pria muncul di depan pohon itu. Itu adalah Sander Ye. Pada Sander Ye ini, mata Sander Ye sedikit tertutup, dan pedang tinta melayang di sekelilingnya, mengeluarkan suara pedang, seolah menyenangkan. Pada saat ini, pedang King Xuan muncul di samping Sander Ye, dan pedang tinta segera kembali ke lautan kesadaran seperti tikus bertemu kucing, tanpa berani melakukan gerakan apapun. Setelah lama datang ke sini, Sander Ye perlahan membuka matanya. Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya. Bang! Di telapak tangannya, jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan mencapai bintang-bintang dalam sekejap. Suara pedang bergema dari bintang-bintang, itu sangat keras. Sander Ye membalikkan telapak tangan kanannya, dan dalam sekejap, jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air terjun, dan akhirnya jatuh ke telapak tangannya. Bang! Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh alam semesta dalam sekejap mata. 80% keilahian. Dengan bantuan buah roh Dao, pohon Tao abadi, dan budidaya ganda, dia menghabiskan 100 tahun secara langsung untuk naik beberapa tingkat, mencapai tingkat keilahian 80%. Sebenarnya masih bisa meningkat, tapi dia menekannya dengan paksa. Bukannya takut pada ketidakstabilan, tapi takut pada keilahian. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan kekuatan keilahian yang menakutkan. Saat keilahiannya menjadi semakin kuat, dia menjadi semakin acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di dunia. 100 tahun sudah berlalu dalam sekejap mata. Di hadapan Tao Agung dan waktu ini, segala sesuatu di dunia ini tampak begitu remeh. Justru karena perasaan inilah, dia memaksakan dirinya untuk menekan satu ranah. Saat ini, kemanusiaan dan keilahiannya sudah bertarung. Untungnya, Maya Ao ada di sini, jika tidak, dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa menekan keilahian, karena pria sangat impulsif dalam banyak kasus, misalnya memakainya atau tidak. Pada saat seperti itu, banyak orang yang jelas-jelas memilih untuk bersenang-senang sampai akhir. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di langit berbintang. Bang! Dalam sekejap, patung sepanjang 1000 kaki muncul di belakangnya, dan dalam sekejap, jiwa pedang memenuhi langit, memenuhi seluruh dunia menara kecil. Patung jiwa pedang. Dengan pemikiran Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Dia menyeringai, "King Xuan, bisakah kamu juga memadatkan patung pedang?" King Xuan sedikit gemetar, dan detik berikutnya, cahaya pedang jatuh di tangan patung Sander Ye. Dalam sekejap, pedang ilusi tiba-tiba muncul. Pedang itu panjangnya ratusan kaki, dan itu adalah versi pedang King Xuan diperbesar. Melihat adegan ini, Sander Ye tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam tawanya, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa patungnya dan pedang King Xuan ilusi ini pasti akan sangat menakutkan. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye menyimpan patung itu dan perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, seluruh garis keturunan di tubuhnya bergetar saat ini. Setelah sekian lama, Sander Ye tiba-tiba membuka matanya. Bang! Ada lautan darah di matanya. Gelombang kekuatan garis keturunan iblis gila yang menakutkan melonjak ke langit, kemudian mengembun menjadi patung garis keturunan di belakang Sander Ye.
Patung garis keturunan ini seluruhnya berwarna merah darah, dengan niat membunuh yang luar biasa, dan auranya masih berada di atas patung jiwa pedang sebelumnya. Dan dengan munculnya patung garis keturunan ini, seluruh dunia menara kecil itu langsung diselimuti oleh niat membunuh dan permusuhan. Patung Gans keturunan. Mata Sander Ye perlahan tertutup, dan dia tampak bersemangat. Tuan Pagoda, aku merasa bisa bertarung dengan ayah dan kakek sekarang. Pagoda kecil berkata, jangan bawa aku bersamamu. Sander Ye. Pagoda kecil menambahkan, aku menasihati kamu untuk patuh. Sungguh, ayah kamu lebih sombong daripada kamu saat itu, kamu tidak bisa membayangkan betapa menyedihkannya dia nantinya. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa sedih. Saat itu, dia ditipu oleh tuan muda itu, untuk bertarung sengit dengan tuan tua saat itu, dia hampir dipukuli hingga cacat. Bahkan sekarang, ketika memikirkannya, dia masih mempunyai ketakutan yang tersisa. Saat itu, dia benar-benar diperlakukan dengan buruk. Tapi saat itu, tuan kecil itu sama sombongnya dengan bajingan muda itu. Sander Ye berkata dengan penuh semangat, tapi aku merasa aku sangat kuat sekarang. Pagoda kecil berkata dengan tenang, kamu sekarang terpengaruh oleh garis keturunan iblis gila dan otakmu sedikit tidak normal, aku tidak akan berbicara denganmu. Sander Ye. Di langit berbintang, Sander Ye memegang pedang Kingsuan erat-erat di tangannya, dengan kegembiraan di wajahnya. Saat ini, dia benar-benar merasa kuat. Dengan patung garis keturunan dan pedang Kingsuan, dia merasa bahwa dia seharusnya tak terkalahkan di bawah 3 pedang. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sander Ye buru-buru menyingkirkan patung setan gila. Dia mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya. Setelah tubuh dan jiwanya pulih, dia tiba-tiba mengaktifkan garis keturunan fana. Bang! Sinar kekuatan darah tiba-tiba naik ke langit, kemudian langsung berubah menjadi patung lavender yang muncul di belakangnya. Patung fanal. Setelah patung itu keluar, tekanan garis keturunan yang tak terlihat langsung menyelimuti seluruh dunia menara kecil. Aura yang dipancarkan oleh patung itu tidak lebih lemah dari patung iblis gila itu. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Patung garis keturunan. Ketika dia melihat klan Asura bisa memadatkan darah Asura, dia mendapat ide ini, tapi sekarang dia memutuskan untuk mencobanya, tapi dia tidak menyangka itu benar-benar bisa dilakukan, dan itu masih sangat kuat. Sander Ye mengaktifkan garis keturunan Yan Huang lagi dan memadatkan patung emas. Aura patung garis keturunan Yan Huang ini lebih lemah dibandingkan patung iblis gila dan patung dewa fana, tapi jauh lebih kuat daripada patung jiwa pedang miliknya. 3 patung dewa. Satu-satunya kelemahan adalah konsumsinya agak tinggi, dan tidak bisa dipertahankan terlalu lama karena konsumsinya terlalu tinggi. Sander Ye mencoba menggabungkan 3 garis keturunan, kemudian memadatkan patung 3 darah. Tapi dia gagal. Bukannya dia tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Karena konsumsinya terlalu besar, jauh melebihi kemampuannya saat ini. Sekalipun kedua garis keturunan tersebut digabungkan untuk memadatkan patung, tetap akan menghabiskan banyak uang, tidak hanya energi spiritual, tapi juga jiwa. Jadi, dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, bagaimana dengan keilahian? Sander Ye membuyarkan patung itu, menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, mengerikan. Setelah terobosan kenaikan ini, dia melihat kengerian keilahian untuk pertama kalinya, tapi pada saat dia sudah siap. Kalau tidak siap, dia mungkin sudah sepenuhnya menuju keilahian. Pagoda kecil berkata, kamu memilih untuk menekan satu ranah. Ini adalah pilihan yang sangat tepat. Penindasan ini setara dengan sifat kemanusiaan kamu saat ini menekan keilahian. Tentu saja, ini mungkin hanya permulaan bagi kamu, karena selanjutnya 90% keilahian dan 100% keilahian pasti lebih berbahaya. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Pagoda kecil berkata, ayo semangat, jangan khawatir, kamu tidak akan mendapat masalah dengan Tuan Pagoda di sini. Bagaimanapun, ayahmu dan kakekmu sama-sama diajari olehku. Kamu harus percaya pada kemampuanku. Sander Ye. Pada saat ini, auman naga tiba-tiba datang dari bawah. Detik berikutnya,
Cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit dari pohon Tao abadi. Ketika mencapai langit berbintang, cahaya keemasan langsung berubah menjadi naga emas, dengan panjang 10.000 kaki. Dunia gemetar ketakutan. Maya Ao. Antara langit dan bumi, kekuatan naga terus menyebar, ruang serta waktu di sekitar tanah bergetar hebat, seperti gempa bumi besar. Pada saat ini, Maya Ao tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Dia mengenakan jubah seputih salju, dengan 2 tanduk naga di kepalanya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Maya Ao tiba-tiba menjabat tangan kanannya. Bang! Kekuatan naga tak kasat mata langsung menyelimuti seluruh dunia. 70% keilahian. Sander Ye maju selangkah dan mendatangi Maya Ao. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Selamat." Maya Ao perlahan melepaskan tangan, dengan senyuman di wajahnya, jelas dia juga sangat bahagia. Peningkatan ini sungguh besar. Meskipun dia 1 tingkat lebih rendah dari Sander Ye, kekuatan tempuhnya tidak akan lebih buruk dari Sander Ye. Bagaimanapun, dia adalah seekor naga, dan dalam hal kekuatan fisik, Sander Ye tidak bisa dibandingkan dengannya. Dapat dikatakan bahwa jika Sander Ye tidak menggunakan pedang King Xuan, tidak akan ada yang bisa dia lakukan padanya. Maya Ao sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memegang tangan Sander Ye, lalu meringkuk ke dalam pelukan Sander Ye dan berbisik, "Aku sedikit khawatir." Dia dan Sander Ye adalah satu, jadi ketika ranah Sander Ye meningkat, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam kondisi pikiran Sander Ye. Semakin tinggi keilahiannya, semakin dia memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Sander Ye dengan lembut memeluk Maya Ao dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, selama kamu di sini, keilahianku tidak akan pernah bisa menekan kemanusiaanku." Maya Ao sangat senang saat mendengar ini, menatapnya dengan lembut, lalu mengangguk, "Ya." Hati Sander Ye terguncang oleh penampilannya. Dia memikirkan beberapa adegan yang tidak cocok untuk anak-anak. Tubuhnya tiba-tiba bereaksi, tapi dia menekannya dengan paksa. Hal semacam itu tetap harus dilakukan pada malam hari. Sander Ye menekan api nafsu di dalam hatinya, kemudian berkata, "Apakah kita akan bergabung?" Telinga Maya Ao langsung memerah dan wajahnya menjadi panas. Menyadari perubahan pada Maya Ao, Sander Ye terkejut sesaat, lalu tersenyum, "Maksudku adalah kita menyatu untuk melihat kekuatan dari gabungan tubuh, bukan fusi semacam itu." Maya Ao memelototi Sander Ye, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam tubuhnya. Bang! Dalam sekejap, aura Sander Ye melonjak dengan liar. Pada saat ini, auranya tidak lebih lemah dari keilahian 100%. Tidak, keilahian 100% sama sekali tidak sebanding. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Tidak hanya kekuatannya sendiri, tapi juga kekuatan Maya Ao. Sander Ye berkata dengan lembut, "Sebagai pasangan, kita tidak perlu takut dengan ranah Kai Tao. Jika kita ada pedang King Xuan." Omong-omong, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebelumnya, bahkan jika dia menggunakan pedang King Xuan, dia tidak bisa menjadi lawan dari ranah Kai Tao, tapi sekarang, dia tidak takut sama sekali dengan ranah Kai Tao. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan ranah Kai Tao. Ada juga yang kuat dan lemah di ranah Kai Tao. Misalnya, nenek jahat dan leluhur Zhou Agung sama-sama berada di ranah Kai Tao, tapi nenek jahat kekuatannya jauh lebih rendah daripada leluhur Zhou Agung. Pada saat ini, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu. Dia gemetar dan langsung meninggalkan menara kecil. Ketika dia muncul di luar, dia mengerutkan kening. Ada lusinan aura yang kuat dan tidak jelas dalam kegelapan di sekitar, bahkan ruang dan waktu bersifat ilusi dan transparan. Ada penghalang formasi. Apakah itu aliansi jalan jahat? Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Pria paruh baya itu menatap ke arah Sander Ye, "Apakah kamu itu Sander Ye?" Sander Ye mengangguk. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, "Kami butuh beberapa waktu untuk menemukanmu. Pangeran keempat kami mengundangmu." Sander Ye sedikit mengernyit karena bingung. "Pangeran keempat?
Pria paruh baya itu berkata dengan bangga, pangeran keempat dinasti Zhou. Sander Ye terkekeh, inikah caramu mengundang orang? Pria paruh baya itu berjalan perlahan menuju Sander Ye, yang mulia sudah memberitahuku bahwa jika kamu tidak ingin pergi, kami bisa kembali dengan tubuhmu. Kamu bisa. Sebelum dia selesai berbicara, Sander Ye muncul di belakang pria paruh baya itu. Pedang tersarung. Sander Ye menjentikkan pakaiannya, lalu berkata, level berapa? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Saat dia berbicara, dia melihat para master yang bersembunyi di sekitarnya dan berkata, jika kamu ingin berbicara denganku di masa depan, berlututlah dulu. Setiap orang. Pagoda kecil. Bersambung.